Pembacaan firman Allah bagi kita pada saat ini terpilih dari 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Allah, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih membahas surat 1 Petrus pasal 4. Dan hari ini kita sudah sampai di ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Jika waktu memungkinkan, saya akan menyoroti 3 ayat ini, saudara-saudara. Dan saya berharap kita mendapatkan pesan Tuhan yang menjadi makanan rohani, kekuatan bagi saya dan saudara dalam menjalani perjalanan bernama hidup. Tapi bukan hanya menjalani perjalanan bernama hidup, tapi menjalani perjalanan bernama hidup sebagai pengikut Kristus. Kan banyak orang juga hidup tapi bukan pengikut Kristus. Nah, ini kita agak spesial nih, bukan agak spesial, spesial sekali. Karena menjalani konteks kehidupan yang sementara ini dan label kita jelas, Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus, Kristus kecil atau transparansi Kristus. Nah, menarik, kalau ngomong transparansi Kristus, maka kita memang mendapatkan teladan yang Kristus tinggalkan bagi saya dan saudara. Teladannya banyak sekali. Salah satunya adalah harus siap menderita. Kalau saudara baca ketiga ayat hari ini, ya, 1 Petrus 4 ayat 12, 13, dan 14, itu memang seputaran penderitaan. Bahkan khusus teks ini sampai ayatnya yang ke-19, itu Lembaga Alkitab Indonesia, ya, terjemahan baru 1, ya. Ada terjemahan baru 1, ada terjemahan baru 2. Terjemahan baru 1 memberi judul di situ, menderita sebagai Kristen. Nah, memang menarik saudara-saudara bahwa perjalanan hidup kita ini sebenarnya mengikuti perjalanan hidup Kristus, ya. Seorang teolog dari Inggris namanya Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon mengatakan bahwa siklus perjalanan orang percaya itu adalah siklus perjalanan Kristus, ya. Lahir, melayani, menderita, ya. Ditandai dengan penyaliban, tapi tentunya istimewa sekali karena penyaliban Yesus, bahkan kematian Yesus dan kebangkitan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, ya. Sedangkan kalau kita tentu tidak menyelamatkan jiwa orang, tetapi itu adalah satu persekutuan dengan Kristus. Jadi bersekutu dengan Kristus itu bukan hanya bersekutu lalu menerima keindahan-keindahan rohani seperti kebanyakan orang-orang gereja atau persekutuan doa mengatakan bahwa aduh sungguh indah sekali ada di ibadah itu. Saya merasakan hadirat Allah, jamahan Allah, mendapatkan damai, mendapatkan tuntunan, mendapatkan jalan keluar dari khotbah tadi. Sebenarnya itu juga, tetapi kita tidak dididik untuk mengalami Kristus secara setengah-setengah. Kita mengalami Kristus secara utuh. Bahkan Kristus sendiri mengatakan, kalau mau mengikut aku, yang pertama menyangkal diri, yang kedua pikul salib, baru bisa menjadi pengikut yang sejati. Nah, ini menarik saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ini adalah sesuatu yang sifatnya adalah rumus bagi kita. Kalau saya memakai kata rumus, artinya tidak bisa ditawar-tawar.
suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, harus menerima konsekuensi sebagai pengikut Kristus yang mau menderita. Tapi kalau ngomong menderita, tentu saudara jangan cepat stres, jangan cepat rasa aduh berat juga ya jadi Kristen. Jangan begitu. Sepanjang khotbah ini Anda akan menemukan satu arahan, tuntunan, jawaban yang menguatkan kita sebagai orang-orang yang menderita sebagai Kristen, ya. Beberapa data sebagai pembanding saja selain Petrus dan rasul-rasul yang lain, juga tentunya Paulus, saudara-saudara, ketika dia mengalami satu pembaharuan yang luar biasa dalam kehidupannya, di mana perjumpaannya dengan Kristus, atau lebih tepatnya Yesus berinisiatif menjumpai dia dan alhasil mengalami satu restorasi luar biasa, perubahan hidup, perpindahan hidup dari gelap menuju terang, dari maut menuju kehidupan. Paulus itu mempunyai satu kerinduan untuk mengenal Kristus secara luar biasa. Kalau saudara bandingkan dengan beberapa data, misalnya di dalam Filipi pasal 3 itu ya, ayat 7 dan seterusnya, Rasul Paulus berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Apa yang merupakan keuntungan bagi Paulus di masa lalu sebelum jumpa Yesus? Dia punya jabatan, dia punya pengaruh, dia punya ketaatan secara luar biasa sebagai seorang mantan Farisi yang notabene adalah kelompok dari para ahli Taurat, imam-imam kepala yang berusaha mentaati hukum Taurat dalam artian ceremonial law dan lain-lain sampai detail-detailnya. Itu Paulus singgung di bagian sebelumnya. Tetapi semuanya dia anggap sampah. Bahkan dia anggap itu sebagai sebuah kerugian besar karena Kristus. Lalu ayat 8 dia berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Lalu dia merasakan bagaimana Allah memugar doktrin lamanya, yaitu doktrin selamat karena mentaati hukum Taurat, selamat karena melakukan hukum Taurat, itu sesat. Yang benar adalah selamat karena percaya, dan itu dianugerahkan oleh Tuhan sendiri. Di ayat 9 dia tulis, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi ini betul-betul Tuhan rubah dari hati, doktrin, semua Tuhan rubah. Hampir seluruh kehidupan Rasul Paulus, tentu secara etika moral semua orang berproses, tetapi minimal yang paling mendasar ya, perubahan dari dalam itu dikerjakan oleh Tuhan saat Tuhan berinisiatif mengaruniakan iman percaya kepada orang-orang pilihannya. Ayat 10 ini yang dia mau lakukan selanjutnya. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan, ini yang kita persoalkan pagi ini. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menarik bahwa Rasul Paulus dan juga Petrus dan juga semua rasul-rasul yang lain memberikan ajaran yang senada. Misalnya Yohanes sendiri, dia berkata di dalam Yohanes 15 ayat 18, 19, 20, di mana dia mencatat firman yang keluar langsung dari bibir sang penebus, yaitu Tuhan Yesus, di mana Yesus bilang, kalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa dunia lebih dahulu telah membenci aku. Mengapa demikian? Karena aku telah memilih kamu dari dunia, makanya dunia membenci kamu. Ingatlah, seorang hamba tidak lebih daripada Tuhan. Ya, kalau aku yang adalah Tuhan dianiaya, kamu juga.
Kalau aku yang adalah Tuhan didengar, kau juga didengar. Jadi komentar dari hamba-hamba Tuhan seperti Spurgeon tadi itu ya dan amin. Bahwa perjalanan kekristenan itu adalah siklus perjalanan Kristus. Ya, dia menderita, kita menderita. Dia mati, kita juga mati. Tapi jangan lupa, dia bangkit, maka kita juga bangkit. Dia naik ke sorga, kita juga akan naik ke sorga. Dia dimuliakan, kita juga pasti dimuliakan. Makanya saya bilang tadi, bahwa kalau saudara mendengar topik penderitaan, karena memang tak terhindarkan ya. Hari ini sudah sampai di ayat-ayat tersebut. 1 Petrus 4 ayat 12, 13, 14. Maka tidak bisa kita pilih-pilih topik. Inilah bagusnya berkhotbah secara eksposisi atau belajar firman Allah bagian per bagian. Jadi teratur. Karena memang tidak kebetulan Tuhan sudah atur kitab suci kita itu beraturan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim dan seterusnya. Sampai Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai Wahyu. Memang berurutan. Jadi Allah mau kita belajar firman berurutan sehingga kalau kita mengalami pergumulan apapun, firman yang sudah kita dengar, firman yang sudah kita baca, firman yang kita pelajari, dari dalamnya lah saya dan saudara mendapatkan kekuatan ya untuk bisa bertahan dalam penderitaan sehebat apapun. Nah, ini menarik supaya orang percaya harus selalu siap ya kalau diajar seputaran penderitaan Kristen. Nah, menarik dalam 1 Petrus pasal 4 ini ayatnya yang ke-12, Petrus mengatakan di awal ayat itu adalah saudara-saudara yang kekasih. Sekali lagi saya tekankan, ini ungkapan seputaran orang-orang Kristen sejati. Ya, orang Kristen sejati itu disebut dengan saudara-saudara yang kekasih. Yaitu orang-orang yang telah mendapatkan kasih Allah dan mampu juga untuk mengasihi Allah dan sesama. Nah, karena bisa mengasihi Allah dan sesama, maka sebutannya adalah saudara-saudara kekasih. Nah, menarik saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Petrus bilang begini, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Petrus tulis surat ini dan dia kirimkan kepada para penerima surat ini itu tepat di zaman Nero, di mana Nero lagi melakukan tindakan ya menganiaya orang Kristen pada waktu itu. Ya, jadi istilah nyala api ini adalah satu istilah yang dipakai oleh Petrus untuk menggambarkan betapa menderitanya orang Kristen pada zaman itu, ya. Zaman Kaisar Nero, itu kaisar yang sangat bengis, yang sangat jahat. Menurut sejarah mungkin pada zaman Nero itu ada 1.500 orang Kristen yang dibakar hidup-hidup. Itu yang dibakar, belum yang diadu dengan binatang buas, lalu disiksa dengan berbagai cara-cara lain. Ya, dia itu kabarnya adalah orang yang sangat maniak pesta dan kemungkinan agak sedikit kelainan juga ya. Dia agak suka sesama jenis. Ada penafsiran bilang begitu, ada komentar bilang begitu. Tapi jahatnya luar biasa. Dia benci Kristen. Ya, makanya saya lihat kelihatannya yang suka marungga kelor itu juga kelihatannya sangat benci Kristen sampai hari ini ya, di mana-mana. Dan mereka akan berusaha menekan atau menghancurkan ajaran-ajaran yang coba menghambat kepuasan mereka yang tak wajar itu ya. Dan kalau memang Nero seperti itu, saya pikir tidak kebetulan kalau kita lihat ada fenomena orang anti ajaran Kristen. Mungkin dia mau ke gereja, tapi jangan coba-coba singgung itu ya, nanti jadi masalah. Nah, celakanya kalau orang-orang begini adalah orang-orang yang punya kuasa, punya duit, wah selesai. Tapi ya biasa-biasa saja. Kalau anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, kenal Tuhan, kita tidak takut dengan manusia-manusia model begitu ya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Jadi karena dia ini punya satu kelainan mungkin lalu maniak pesta. Dan dia suka pesta tuh pesta taman. Dan kalau di taman harus ada lampu. Nah untuk mau pakai lampu ini harus ada api kan zaman itu. Ya sudah tangkap orang Kristen diikat di taman-taman itu. Disiram dengan ter panas lalu dibakar hidup-hidup. Nah makanya saudara-saudara Petrus mengatakan bahwa janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Tapi menarik bahwa sekalipun ini mengerikan, tapi Petrus bilang jangan heran. Ya, jangan bertanya kenapa harus aku alami ini. Itu ungkapan-ungkapan orang heran. Loh kok kenapa? Kok saya? Why me? Gitu kan. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jangan kaget ya. Orang-orang Kristen jangan kaget dengan hal-hal seperti itu. Ya, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Tidak, itu konsekuensi jadi Kristen. Apalagi pada zaman itu. Memang konteks kita zaman sekarang, kita tidak terbuka untuk penganiayaan seperti itu konteks sekarang ya. Karena kita bersyukur juga hidup di Indonesia yang ketat dengan hukum, lalu toleransi dan lain sebagainya. Walaupun pernah ada beberapa kelompok ya, oknum ya, intoleran yang kemudian tidak menghormati agama lain, tidak menghormati ibadah orang lain, mengganggu ibadah orang lain dan lain sebagainya. Tapi ya kita tetap berdoa supaya pemerintah yang adalah hamba Allah di mana-mana termasuk di Indonesia bisa dipakai Tuhan untuk menangani hal seperti itu. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tetapi tentu masih ada pergumulan-pergumulan lain yang kita hadapi yang merupakan sebuah penderitaan yang harus kita alami ya. Ayat 13 bilang begini, kalau kamu mengalami itu, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Apa maksudnya bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus? Artinya adalah penderitaan seperti yang Kristus alami atau penderitaan dengan alasan-alasan yang sama. Seperti yang Yesus alami ketika dia menderita. Apa alasan Kristus menderita? Demi kepentingan Bapa. Apa alasan Kristus menderita? Demi kepentingan jiwa-jiwa yang terhilang. Nah, jadi orang harus lengkapi pemikirannya bahwa kalau dikatakan dalam ayat ini, ya, sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan, itu maksudnya kita harus siap menderita dengan alasan-alasan yang sama. Seperti Kristus menderita. Tidak boleh dengan alasan yang lain. Makanya di ayat 15 kalau saudara baca, walaupun itu saya mungkin akan bahas minggu depan. Dia bilang janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ya. Jadi kalau alasannya benar, nikmatin. Ya, enak saudara, itu menderitanya benar itu, ya. Ini perlu dikasih tahu kepada orang Kristen. Dan di sini kita disuruh bersukacita. Ya. Sukacita kita terbesar itu karena nama kita terdaftar di surga ya. Itu sukacita terbesar. Ya. Dan itu akan terpuaskan, benar-benar sukacita itu akan betul-betul kita alami secara utuh, lengkap, level tertinggi saat kita betul-betul masuk surga. Nah, di sini kita disuruh latihan bersukacita. Jadi sukacita itu bukan sekedar keadaan, itu sebuah pilihan dan latihan. Bahasa Yunaninya kara, saudara-saudara ya. Sukacita itu adalah produk Roh Kudus ya. Ketika orang percaya Yesus, ada manifestasi buah roh. Ada namanya eirene, itu artinya damai sejahtera. Tapi ada juga agape, kasih, eirene, damai sejahtera. Ada namanya kara. Kara itu sukacita. Ya, makanya bersukacita dan bergembira
di dalam Tuhan itu adalah satu latihan yang luar biasa. Makanya di ayat 13 bilang, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Nah, gembira dan sukacita paling puncak saat Tuhan menyatakan kemuliaannya. Sebelum Dia menyatakan kemuliaannya, kita sedang mengalami siklus yang Kristus alami. Latihlah diri bersukacita, belajar bersyukur, belajar berkata terima kasih Tuhan. Ya, saya dihina, saya dinista, saya dicela, saya ditolak karena kebenaran ya. Kalau kita dicela, difitnah, ditolak karena memang kita salah, ya menurut saya itu kita harus bertobat. Kita harus melihat celaan itu, sekalipun yang mencela pasti dia tetap melakukan dosa dan dia harus bertanggung jawab kepada Allah. Tapi kita yang sedang berbuat dosa lalu dicela, difitnah, bahkan ditangkap dan dipenjarakan, itu momen bertobat ya. Momen bertobat. Soal orang itu urusan dia dengan Tuhan Allah. Tapi kalau kita benar, kita harus bersukacita, harus bersyukur. Harus berdoa dan minta terima kasih kepada Allah. Bahkan minta lagi kekuatan untuk sanggup menanggung penderitaan-penderitaan yang masih Allah izinkan selagi kita hela napas di dunia ini sebagai pengikut Kristus. Ya, ini penting ya Bapak Ibu terkasih. Dan percayalah kalau Tuhan bilang bersukacita, kita akan bersukacita. Aneh ya, tidak masuk akal ya. Tidak masuk akal memang ya. Karena kalau kita bandingkan dengan bagian yang lain, kita diingatkan bahwa paket buah roh itu kan tidak bisa dipisahkan ya. Ada damai, ada sukacita, ada gembira, kayak begitu kan. Nah, menarik bahwa damai yang dikerjakan oleh Tuhan itu disebut dengan damai yang melampaui segala akal. Artinya yang tidak sesuai akal orang, lari lewat, melampaui. Yang masuk akal itu apa? Kita akan sukacita kalau kita dipuji-puji orang, ya kan? Kita akan sukacita kalau banyak yang mendukung kita, ya. Kita posting sesuatu yang like lebih dari 100. Waduh, senang sekali. Kita cek satu-satu, siapa ya dia. Ya ampun, dia. Kayak gitu kan. Mulai cek satu-satu tuh, ya. Kasih biasa dia foto, zoom, ya. Semua dia cek. Jadi ada sukacita yang mendorong dia untuk mencari-cari. Tapi itu sukacita yang masuk akal. Itu standar banget. Itu versi dunia tuh. Lagi gajian, sukacita, ya kan? Sepatu baru, sukacita. Dan lain-lain yang dunia-dunia. Tapi bagaimana kalau itu semua ternyata tidak terjadi? Tidak ada yang like, ya kan? Gaji. Dari kantor bilang, aduh ini ada penundaan, masih sukacita tidak? Ya, dan lain sebagainya. Sepatu yang itu terus, sukacita atau tidak? Nah, kalau orang bisa bersukacita dalam keadaan-keadaan begini, menurut saya ini orang memang ada sukacita dari Roh Kudus. Dan dia punya kesiapan, kemampuan, kemauan untuk berlatih. Supaya sukacitanya tambah hari tambah kuat. Karena saya sudah berkali-kali sampaikan ya, buah roh itu yang namanya buah, dia berproses ya. Pohon ditanam tidak langsung berbuah, apalagi langsung matang, tidak mungkin. Pohon ditanam dulu, mulai timbul, ada buah kecil, membesar ya, sedang besar lagi menuju matang. Kan begitu. Nah, berarti itu harus diusahakan. Usahakannya bagaimana saudara-saudara? Jaga keintiman kita dengan Tuhan. Ya, jaga saat teduh kita dengan Tuhan. Jaga jam baca Alkitab kita. Jaga jam berdoa kita. Jaga jam untuk bersekutu bersama orang percaya dalam pertemuan-pertemuan kudus. Itu akan menambah sukacita. Ya, sukacita akan tambah. Masalah ada. Serangan ada. Cacian ada. Makian ada. Tapi sukacita Anda akan bertumbuh. Ya. Bahkan ayat 14 dia bilang begini, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Ya, bukan hanya sukacita, dia bilang berbahagialah.
Dan kata bahagia di sini, berbahagia di sini, dia pakai kata Inggris blessed. Ini lebih tepat diterjemahkan diberkatilah. Jadi saudara, ini yang orang tidak tahu. Bahwa ada berkat luar biasa di balik penderitaan. Ada berkat luar biasa di balik penderitaan. Ada sukacita, ada kebahagiaan. Berkat itu identik dengan bahagia ya. Jadi kalau orang punya materi banyak tapi tidak bahagia, kelihatan tidak diberkati. Ya berkat itu harus menyentuh roh. Berkat itu harus menyentuh jiwa. Berkat itu harus menyentuh hati, pikiran, dan perasaan. Dan itu akan dia rasakan ada satu ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang luar biasa sekalipun menderita. Nah saudara, Petrus tulis ini karena Petrus sendiri adalah murid langsung dari Tuhan Yesus. Yang mendapatkan pengajaran Kristus juga melihat penderitaan Kristus itu kan. Kalau saudara bandingkan dengan Matius pasal 5 ya. Ayat 3 sampai ayat 12 itu ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Dan seterusnya dan seterusnya. Sampai ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tapi ayat 10 sampai ayat 12 itu berbahagialah apa? Mereka yang dianiaya, difitnah, dicela. Ya. Nah, menarik sekali bahwa Petrus ini mengulang apa yang Tuhannya ajarkan. Apa yang Tuhan kita ajarkan. Makanya dia bilang berbahagialah kamu atau diberkatilah kamu jika kamu dinista. Ini terjemahan lebih tepat adalah dicela. John Calvin bilang begini saudara-saudara. Ini jangan main-main soal cela ya. Fitnah, cela, makian itu ngeri loh. John Calvin bilang begini, ada orang yang sangat siap dianiaya tapi tidak siap dicela. Ada orang yang bisa kuat hadapi aniaya ya. Lu mendingan tampar saya deh daripada lu cela, fitnah atau maki saya. Apalagi makinya minta maaf ya, kalau kita di NTT atau Indonesia Timur, makiannya sudah makian kasar sampai maki kita punya bapak, kita punya mama, sampai maki kita punya Tuhan. Makanya John Calvin mengatakan bahwa ada orang yang bisa tahan ditampar. Ada orang yang bisa tahan dianiaya. Ada orang yang bisa tahan dipukulin lah. Tapi dia tidak tahan kalau dicela. Jadi ternyata sakit karena celaan itu jauh lebih sakit daripada sakit karena dipukul atau ditonjok. Nah makanya saudara-saudara, banyak orang juga ya tidak tahan difitnah, dicela, itu bisa bunuh diri. Banyak, saya temukan kasus bunuh diri itu banyak karena dicela, difitnah. Orang tidak pukul dia, tapi kata-kata dan lain sebagainya yang melukai itu akhirnya berujung bunuh diri. Makanya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, orang percaya diajarkan hari ini bahwa ada berkat luar biasa di balik penderitaan. Ada sukacita yang bertumbuh di balik penderitaan. Ya, menarik saudara-saudara, dia berkata, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Nah saya mau jelaskan ini ya. Kapan orang dapat Roh Kudus? Orang dapat Roh Kudus itu saat dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seturut Efesus 1 ayat 13. Pada waktu kamu mendengar Injil kebenaran, kamu percaya, kamu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, itu meterai Roh Kudus itu terjadi satu kali dan Roh Kudusnya tidak keluar lagi. Ya. Tapi di Alkitab juga di surat Efesus 5 ayat 18 itu mengatakan hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, ya. Meterai Roh Kudus terjadi satu kali, penuh Roh Kudus itu harus terjadi terus menerus ya. Ya. Sekali lagi Efesus 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, hendaklah kamu penuh ini present imperatif.
kata perintah bentuk sekarang, artinya itu harus terjadi terus menerus. Kalau kita bilang hari Sabtu itu sekarang, besok hari Minggu kita omong ayat itu lagi sekarang, Senin kita omong ayat itu lagi sekarang. Jadi terus menerus. Dimeteraikan dengan Roh Kudus, cukup terjadi satu kali, kepenuhan Roh Kudus terjadi terus menerus. Nah, menarik saudara, kalau kita kaitkan dengan 1 Petrus 4 ayat 14 ini, kapan seseorang dikuasai oleh roh kemuliaan, yaitu Roh Allah, saat dia menderita. Makanya pada saat orang menderita itu, saudara-saudara, sebenarnya roh semakin bertambah-tambah dalam dia. Makanya kenapa mereka bisa gembira gitu. Kenapa Stefanus bisa doa kasih orang minta ampuni mereka Tuhan? Karena Stefanus menderita karena Kristus. Dicela, dianiaya karena Kristus. Roh semakin bertambah-tambah, kepenuhan roh itu semakin bertambah-tambah. Anda tidak siap menderita, Anda tidak akan dipenuhi roh. Kira-kira begitu. Ya. Jadi saudara, mungkin kita sekarang tidak terbuka untuk penganiayaan seperti zaman Nero dan lain sebagainya. Tapi kalau karena Injil yang kamu layani, kamu mengalami penderitaan sana sini ya. Kamu diremehkan, khotbahmu tidak dipedulikan. Ya, pengajaranmu, ajakanmu, niat baikmu untuk engkau memenangkan mereka, itu engkau rasa bahwa sangat sakit ketika engkau ditolak. Nah, bagus itu. Bagus sekali. Tapi jangan mundur. Percayalah, roh kemuliaan ada padamu. Ya. Albert Barnes dia mengatakan bilang begini. Bicara tentang roh kemuliaan ada padamu. Artinya adalah bahwa mereka boleh mengharapkan bahwa roh itu akan terletak pada mereka atau tinggal pada mereka jika mereka dianiaya untuk perkara Kristus. Gagasan yang perlu sekali adalah bahwa jika mereka dipanggil untuk menderita dalam perkara dari Sang Penebus, mereka tidak akan ditinggalkan. Mereka bisa berharap bahwa Allah akan memberikan rohnya kepada mereka sebanding dengan penderitaan mereka demi kepentingan agama. Sehingga mereka akan bertambah atau bertumbuh dalam sukacita dan damai. Ini tidak diragukan, kata Albert Barnes. Merupakan kasus dari mereka yang mengalami penganiayaan, dan ini merupakan alasan rahasia mengapa mereka begitu ditopang dalam ujian atau pencobaan mereka. Penganiayaan mereka dijadikan alasan dari suatu pencurahan roh yang jauh lebih banyak pada jiwa mereka. Wow. Jadi kekasih Allah mau dipenuhi roh, mau rasa dipenuhi roh. Kalau menderita karena Injil jangan balas. Kalau orang, saudara pendeta, hamba Tuhan, pelayan, orang persekutuan doa yang belajar hidup kudus, belajar untuk berkemenangan atas dosa-dosa, lalu Anda dihitnah, Anda difitnah, Anda dikecam, bahkan dimulai dari keluarga Anda. Dengar nih Bapak Ibu terkasih, percayalah, roh semakin tercurah dalam jiwamu, engkau akan semakin dipenuhi, engkau akan semakin dikuasai, dan engkau tidak mungkin mundur. Makanya penulis ini kalau kita baca ya sebagai satu data pembanding, katakanlah penutup pada khotbah renungan ini, saudara masih ingat ya bagaimana Petrus dan kawan-kawan dianiaya ya. Penulisnya kan adalah Petrus ya. Dalam Kisah pasal 5 itu. Mulai ayat 40 mereka disesa, dianiaya, tapi apa yang terjadi di sana? Dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 5. Mereka memanggil rasul-rasul itu, ada Petrus di dalam. Lalu menyesah mereka. Menyesah ini penganiayaan atau pencambukan orang Yahudi. 40 kurang 1, 39. Ini pasti darah-darah saudara, hancur ini. Ya. Mereka memanggil rasul-rasul itu. Lalu menyesah mereka. Lalu saya kalau bilang sampai darah-darah lah begitu ya. Dan melarang mereka. Ya, coba hanya sesah mending melarang. Orang yang sudah biasa pelayanan, dia tahu kalau dia tidak pelayanan itu dia stres. Setengah mati. Karena roh di dalam itu tidak bisa kalau tidak pelayanan. Itu roh akan bilang melayani. Tapi setan dan alat-alatnya melarang. Makanya banyak toh kalau ibu rumah tangga dia sudah suka berdoa, lalu ada suami-suami yang dipakai setan larang, atau sebaliknya. Ada suami juga yang dia sudah mulai suka melayani,
Istri dipakai setan, atau orang tua melayani, anak dipakai setan, anak melayani orang tua dipakai setan. Kan ada begitu ya. Tapi banyak juga yang dipakai setan ujung-ujung bertobat juga ya. Itu tentu kita berharap ya, jangan dipakai setan terus. Nanti kasihan masa neraka dengan setan. Nah, saudara-saudara, dikatakan mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesal mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Kita mau cek ini. Orang-orang ini stres, menderita, stagnan, lari dari pelayanan atau bagaimana? 41 dari Kisah 5. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Wow. Ini yang Albert Burns bilang tadi, bahwa orang yang mengalami ini untuk perkara penebus, dia akan tambah kuat. Tambah sukacita, roh dicurahkan sebanding dengan penderitaannya. Sehingga jiwanya itu akan berlimpah-limpah dengan kepenuhan roh. Tahu ya, kepenuhan roh. Semakin dikuasai, semakin dikendalikan. Roh berpengaruh lebih aktif, bahkan super aktif dalam diri orang percaya. Ini yang membuat orang kuat. Makanya kalau orang yang baru kena omong sedikit, tidak mau pelayanan lagi, saya yakin ini orang mungkin ada Roh Kudus, tapi dia tidak paham ini sehingga dia memilih untuk kecewa, dia memilih untuk ngambek dan lain sebagainya. Pertumbuhannya akan lambat sekali ya. Dia kayak manifestasi. Dia kena marah di gereja satu, dia pindah ke gereja lain. Karena marah di gereja lain, dia pindah-pindah. Padahal kalau dia pelayanan, wes, dia seperti malaikat satu yang tapi tidak tahan diomongin, tidak tahan dinasihatin. Padahal memang benar-benar salah. Orang begini dia mau pindah kemana saja dia tidak akan ketemu. Tidak akan. Dia gampang tersinggung, sok hebat. Tidak siap menderita. Petrus lebih hebat dari dia tidak tersinggung. Malah gembira. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Lalu Anda lihat, sekalipun dilarang pelayanan, pelayanan lanjut terus. Ayat 42, dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Haleluya. Saudara, mau dipenuhi roh lebih lagi? Mau rasakan Roh Kudus berkuasa atasmu lebih dahsyat? Siaplah menderita karena kebenaran, ya. Percaya Tuhan membela kita. Kiranya khotbah ini memberkati. Jangan khawatir, di balik penderitaan ada kemuliaan. Shalom. Terima kasih.